TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Bentar, 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Anniversary selamat ulang tahun ke-13 buat Kongres Advokat Indonesia. Tetap menjaga marwah advokat KAI sehingga advokat KAI tetap menjadi advokat pejuang yang selalu berguna untuk nusa dan bangsa, dan tetap jaga kerukunan di antara sesama advokat. Walaupun KAI itu berbeda-beda tapi tetap satu, Kongres Advokat Indonesia. Selamat, sukses dan jaya buat advokat Indonesia. Makin. Ya, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tony Sastrajaya, Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Tengah, mengucapkan happy birthday untuk Kongres Advokat Indonesia pimpinan Bapak Herman Umar. Semakin jaya, semakin solid sebagai penegak hukum yang luar biasa. Sekali lagi happy birthday KAI. Oh yes. Mana udah duluan rumahnya. Nggak usah terlalu formal ya bapak-bapak di sini atau abang-abang, karena kebetulan kita junior muda, biar jiwa mudanya itu tersebar ke semuanya. Nah, pada hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka HUT ke-13 Kongres Advokat Indonesia. Tepuk tangannya dong buat kita semua yang ada di sini. Udah 13 tahun ya. Udah 13 tahun. Kebetulan saya baru. Jadi nggak merasakan perjuangan si abang-abang dan bapak-bapak ini bagaimana sibuknya merubah masalah undang-undang dan kayak sosokan nih ngomong pada nggak ngerti. Nggak ngerti dong. Ya, harus dong. Kan harus ngerti ya. Iya, anggota Kongres Advokat Indonesia harus pintar. Begitu kan? Iya, betul. Dan nanti juga selamat datang dulu untuk Pak Teguh Samudra, Bapak aja ya, Pak Teguh Samudra, Pak Herman Umar selaku Presiden KAI, dan juga Pak Yan Juanda. Oh, ada satu ini. Bapak Tommy Sastra, selamat jauh-jauh dari Lampung. Dan juga Om Bedi. Oh, kalau satu ini Om, karena Dendi. Juga semua para hadirin yang sudah menyempatkan hadir dalam acara anniversary ini. Nah, nanti itu, perkenalkan dulu dong. Siapa Mbak? Saya Adrina Kurnia dari DPD KAI Jakarta. Saya Zisha, kebetulan saya dari Banten, jauh-jauh juga ke sini. Nah, nanti kita juga akan ada bergabung di Zoom meeting ya. Ada Pak Jimli Ashidi, dan juga foto-foto sudah terpampang ya, ada Arteria ya. Pak Arteria, dan juga Habibur Rahman, dan juga banyak lagi. Dan nanti sesi diskusi itu temanya adalah mewujudkan perubahan undang-undang advokat untuk mengembalikan marwah profesi advokat yang profesional, mandiri, berwibawa, dan berintegritas. Nanti kita akan didampingi oleh moderator, yaitu Bapak Angga Busra Lesmana. belum bapak-bapak. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Angga biar semangat gitu. Ya, biar langsung aja ya. Dengan hikmat dan dengan hormat, saya persilakan untuk para tamu undangan berdiri, karena kita akan sama-sama menyanyikan lagu aja ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku,
Ya, dipersilakan untuk para hadirin duduk. Seperti Mbak masih junior banget. Kalau kok kita nanya sama Pak Presiden aja bagaimana ya kayaknya ya? Saya kan ini soalnya anak lah. Oh, Bapak izin boleh cerita sedikit pengalaman dari awal Bapak menjadi advokat? Dianggap sesuatu sederajat dengan teman-teman kita dari kepolisian, teman-teman kita dari jaksa, dan penerimaannya mohon kiranya diberikan pintu maaf yang besar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Teguh Samudra adalah seorang pendiri dari KI. Kebetulan saat ini di Ferrari, tapi tetap adalah bagian yang keluarga besar dari KI. Ya Mas Teguh. Yang saya hormati Pak Yan Juanda Saputra, Ketua Umum IPHI. Pak Yan Juanda ini teman saya sejak tahun 80. Waktu mahasiswa, beliau sekjen dari Permahi, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Saya dikasih tugas sebagai wakil sekjennya waktu itu. Terus sebagai lawyer, terus saudara Yan Juanda macam-macam kegiatannya. Terakhir, setelah saya jadi lawyer, beliau menyampaikan juga, saya juga sekarang ikut juga sebagai lawyer. Kalau nggak salah tahun 85, tidak tahun. Yang saya hormati para undangan lainnya yang mungkin saya tidak bisa hafal satu-satu, tapi ini adalah generasi-generasi KI. Ada saudara Tony Sastra, saudara ini adalah bekas mantan ketua DPD Banten, sekarang jadi anggota DPRD di Lampung Tengah. Kawan Bupati. Yang saya hormati Mas Baby, keluarga besar KI juga, tapi sekarang juga di Kadin ya Mas ya. Dan para pengurus DPP KI, para yang menghadiri dari teman-teman DPD Jakarta, DPD Banten, dan mungkin juga dari Jabar. Syukur alhamdulillah kita sampaikan, kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul saat ini dalam rangka merayakan hari ulang tahun KI yang ke-13. Amin. Sebagai dasar itu kan profesi yang berbahaya. Yes. Ya. Mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk para senior mau melanjutkan perjuangan mungkin. Mungkin saya tidak bikin banyak terlalu berpesan, biar nanti narasumber saja yang lebih banyak berpesan. Iya, ada senior lagi. Saya banyak senior. Oke, langsung aja ya Bang Angga. Ya. Kita langsung saja untuk memulai sesi diskusi oleh Bang Angga Busra Lesmana. Baik, terima kasih juga rekan-rekan advokat yang saya banggakan. Kita akan mulai diskusi tentang RUU advokat yang nanti akan kita akan minta ada beberapa narasumber yang sebelum nanti narasumber nanti saya akan minta untuk ke atas, tapi ada rundown-nya yang sudah saya pegang. Nanti kita akan didahului oleh keynote speaker yang akan bicara lewat jaringan Zoom. Baik, saya akan minta untuk langsung ke depan Bang Yan Juanda Saputra. Silakan Bang. Bang Yan. Silakan berdiri. Kursinya masih panas Bang. Belum 2024 Bang. Yang kedua adalah Bang Budiman Munir.
kemudian langsung Bang di jaringan Zoom ada Bang Habibur Rahman. Kemudian selanjutnya adalah Bang Teguh Samudra. Silakan Teguh. Baik, karena Pak sudah hadir, saya akan izin juga dulu. Jadi kita akan sebelum abang-abang berbicara tentang undang-undang RUU Advokat, Bang, kita akan dengarkan dulu keynote speaker kita, yaitu Prof. Jimli. Prof. Jimli, apa sudah siap? Sudah siap, Prof. Jimli? Halo? Halo? Bagaimana suara? Mohon maaf, ini saya kurang jelas. Kok nggak ada yang ngasih tahu? Kalau tahu begini, mesti mending saya datang fisik ini. Aduh, memang saya penakut ini, hati-hati keluar. Tapi kalau KAI begini banyak yang hadir, mestinya saya juga maaf ini. Gimana, bisa mulai? Halo? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih dapat dukungan, kehormatan. Kedua, selamat tahun ke-13, berarti sudah 13 tahun ini tanpa disadari, dan kita terus berada dalam situasi yang tidak menyenangkan ini tetapi sebenarnya dalam keadaan COVID begini, usaha kalau sungguh-sungguh ya mau memperbaiki apa yang salah dalam diri kita, ini sebetulnya lebih gampang. Apalagi dunia advokat ini kan anggota DPR di Komisi 3 yang advokatnya banyak sekali. Nah, tetapi kira-kira ini orang yang mengambil keputusan baik di pemerintahan maupun di DPR, repot ini ngurusin para advokat. Ya udahlah, biarin aja lah. Jadi tercerminlah di dalam prolegnas, nggak ada. Di dalam daftar prolegnas 2020 maupun 2021 nggak ada itu RUU advokat. Bagaimana? Padahal ini kan sudah sejak 2003 undang-undang ini bermasalah. Ya kan, sudah ada beberapa putusan MK yang mengubah undang-undang ini. Dan juga dalam praktek yang diidealkan oleh Undang-Undang 18 2003 kan single bar advokat. Dan bahkan Undang-Undang 2003 juga eksplisit menegaskan status advokat sebagai bukan hanya jargon officium nobile, tapi juga disebut penegak hukum eksplisit. Jadi setara dengan hakim, setara dengan jaksa. Jadi luar biasa itu, sejak reformasi kita berhasil menegaskan status kenegaraan dari namanya profesi advokat, jabatan publik, ya kan? Jadi bukan pejabat negara, tetapi dalam pengertian luas pejabat negara juga, cuma dengan istilah pejabat publik. Sama kayak notaris, pejabat umum, itu kan pejabat publik. Untuk menggambarkan ada fungsi kepentingan publik, kepentingan umum, ada porsi kepentingan negara. Negara itu diorganisir, dilembagakan karena kepentingan umum. Nah, jabatan-jabatan di dalamnya sebagai amten organisasi, termasuk jabatan advokat sebagai pejabat publik. Sebenarnya pejabat negara juga dalam pengertian luas. Nah, jadi sebagai pejabat negara dia tidak boleh tunduk di bawah ya prinsip freedom of association. Halo?
Jadi saudara-saudara sekalian, nanti kita dengar aja dari kira ahli semua ini. Tapi saya ingatkan pada kita semua, kalau organisasi advokat dibiarkan seperti sekarang, ini nggak akan ada solusinya. Maka kita tidak boleh membiarkan praktek multibar yang hanya didasarkan atas konvensi kesepakatan gentleman agreement, ya kan? Dimulai waktu saya ketua MK dan Pak Bagir ketua MA. Jadi kami berdua berunding bagaimana baiknya ini. Pecah belah ini, buyung bolak balik datang, telepon, aduh, akhirnya udahlah kita status quo aja lah. Semua kita perlakukan, toh yang menentukan boleh bersidang kan majelis hakim. Nah, akhirnya begitu. Nah, sejak itu status quo berlangsung sampai zamannya Pak Haripin Tumpah. Ternyata jumlah hasil KPK sudah banyak, sudah ribuan yang lulus, yang menunggu diambil sumpah. Maka akhirnya oleh Pak Haripin Tumpah disumpahin semuanya. Nah, sesudah disumpah semuanya kemudian ya terus aja sampai sekarang. Nah, oleh karena itu status quo itu menyebabkan berkembangnya praktek multibar. Jadi organisasi profesi advokat berubah menjadi ormas. Jadi dia tunduk pada prinsip freedom of association. Tetapi kalau dia sebagai pejabat negara, pejabat publik yang resmi single bar, tidak bisa. Dia adalah lembaga negara dalam arti luas. Tidak boleh tunduk ke bawah, di bawah prinsip freedom of association. Jadi saya rasa saudara-saudara ke depan, kuncinya ini kita perbaiki undang-undangnya. Nah, tapi mana itu? Katanya sudah bertemu dengan Menko Polhukam. Kok nggak masuk di dalam RUU Prolegnas? Itu gimana begitu? Jadi kalau menurut saya inisiatifnya harus dari kalangan organisasi profesi advokat sendiri. Jadi harus ada desakan, ya, terlepas dari perbedaan aspirasi dari masing-masing nanti dibahas di forum DPR, tapi harus ada semua kepengurusan Peradi 1, Peradi 2, Peradi 3, KAI 1, KAI 2, KAI 3, semua yang namanya pengurus advokat harus memperlihatkan kesungguhan mendesak untuk revisi undang-undang advokat. Karena kuncinya di sana. Kuncinya adalah perubahan revisi undang-undang. Mau kita apain? Kalau menurut saya, saudara-saudara ya, sejak 2003 sampai sekarang, ini kan sudah cukup lama untuk kita evaluasi. Tidak mungkin seindependen-independennya suatu profesi yang diakui sebagai profesi publik, pejabat negara dalam arti luas, yang tidak ada peranan negara sama sekali. Tidak mungkin. Ini namanya lembaga negara, officium nobile. Tidak mungkin kita akan bekerja sebagai penegak hukum. Harus ada peran negara, cuma bukan peran pemerintah, karena pemerintah itu politisi. Nah, begitu. Jadi maka saya usulkan pertama, semua organisasi dan kepengurusan KAI dan Peradi itu bersepakat mendesak, terlepas dari perbedaan yang mau diperjuangkan, tapi sama-sama mendesak untuk revisi undang-undang advokat. Ini satu. Nah, yang kedua harus ada ya kesepakatan minimum. Nah, kalau menurut saya, saudara-saudara ya, nah ini juga masukan buat para narasumber dari pengalaman. Kalau menurut saya, lebih baik kita ya berilah kesempatan pada negara berperan, terutama kalau ada masalah konflik kayak begini. Sekarang ini pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu artinya ada yang salah. Jadi saya rasa ada 3 minimal atau 2 dan boleh juga jadi 3 peran yang boleh diambil oleh negara. Satu, negara boleh berperan dalam pengucapan sumpah. Nah, sekarang kan pengadilan pengucapan sumpah.
Tapi pengucapan sumpah itu diiringi dengan sertifikasi tertulis. Jadi ada sertifikat profesi advokat. Nah, ini satu, pekerjaan negara. Pekerjaan negara yang kedua, membuat keputusan administratif untuk memberhentikan dari profesi, dari jabatan advokat setelah atau berdasarkan putusan Mahkamah Etik atau Dewan Kehormatan atau Dewan Etik namanya. Nah, dua itu. Ya. Itu keputusan administrasinya harus satu. Jangan sekarang misalnya dipecat di KAI, pindah ke Pradi, hidup lagi. Ada tokoh advokat kayak begitu. Kalau gini kan repot. Ya kan? Maka peran negara sekarang ini kita kumpulkan aja di satu lembaga namanya boleh Komisi Negara Advokat Indonesia. Boleh namanya KAI, Komisi Advokat Indonesia. Atau Komisi Nasional Advokat Indonesia. Boleh aja namanya. Tapi perannya sertifikasi dan pengucapan sumpah, pengambilan sumpah. Yang kedua, ya, penerbitan keputusan basking, ya, pemberhentian dari profesi advokat berdasarkan putusan Dewan Etik. Nah, itu dua itu pekerjaannya dari Komite Nasional atau Komite Advokat Indonesia itu. Dan itu dituangkan di undang-undang. Itu jadi solusi. Nah, kalau mau ada tambahan satu lagi komisi negara itu. Komisi independen itu ditambah satu pekerjaan, regulasi sepanjang yang diperintahkan berdasarkan legislative delegation of rule making power dalam rangka menjabarkan melaksanakan ketentuan lebih lanjut dari undang-undang advokat yang akan datang. Nah, boleh ada diterbitkan peraturan Komisi Advokat Indonesia. Nah, terbatas 3 hal itu saja. Jadi kebijakan-kebijakan yang sifatnya nasional, kebijakan-kebijakan negara, itu dirumuskan oleh Komisi Advokat Indonesia. Itu pun anggota Komisi Advokat itu, ya, separuh diantaranya para advokat sendiri. Tapi jangan semuanya, separuh saja. Separuhnya harus yang lebih netral. Ya, bukan, jadi katakanlah misalnya di 9 orang, 4 orang advokat, lalu diutus oleh masing-masing organisasi, 5 bukan. Nah, misalnya begitu. Jadi adanya lembaga independen yang mengurusi minimal urusan-urusan yang terkait kepentingan umum, kepentingan negara, terhadap profesi penegak hukum bernama advokat, menurut saya itu sesuatu keniscayaan. Kalau enggak, akan begini terus. Akan begini terus. Bukankah sejarah, ya, penyatuan Pradi berdasarkan Undang-Undang Advokat, ya, tahun 2003, itu solusi terhadap perpecahan profesi advokat selama Orde Baru. Itu kan sejak Orde Baru, tahun 70-an sudah pecah belah. Jadi sejarah advokat Indonesia adalah sejarah persaingan, perpecahan di antara profesional penegak hukum. Padahal peranan advokat sungguh sangat serius untuk terwujudnya ide negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila. Jadi kapan lagi kita mau selesaikan? Menurut saya, mumpung lagi COVID, ya kan? Ya sudah, semua organisasi kumpul, ya kan? Sepakat bikin, ya, desakan supaya 2022 atau kalau bisa tahun ini ditambahkan, dibalik, why not masuk prolegnas khusus. Nah, misalnya begitu. Supaya apa yang dijanjikan dari awal oleh pemerintah, katanya sudah ketemu dengan Menko Polhukam. Mana nggak ada ini, ya kan? Padahal ini soal serius. Nah, tetapi sebelum undang-undang itu masuk prolegnas, ada satu usul saya lagi untuk memperlihatkan kepada publik kesungguhan para advokat semua organisasi dan kepengurusan ingin bersatu. Bisa nggak diawali dengan mempersatukan sistem kode etiknya? Jadi kode etik profesional itu universal, itu sama, ya, beda-beda dikit lah antar setiap negara. Itu boleh kita inovasi sesuai dengan kebutuhan nasional kita. Nah,
sebagai kriteria profesionalisme itu di kode etik. Mungkin nggak kode etik itu sistem penegakannya diintegrasikan sebelum undang-undangnya jadi. Sekaligus memperlihatkan pada publik, kepada masyarakat, kepada politisi, penentu kebijakan, pembentuk undang-undang, bahwa para profesional sungguh-sungguh. Jadi dibikin Dewan Etik bersama. Semua organisasi ada satu wakilnya di Dewan Etik itu. Lalu Dewan Etik juga mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan diharapkan nanti dipilih ketuanya dari bukan advokat. Jadi kode etiknya satu, sistem penegakannya satu. Itu dulu. Organisasinya silahkan beda. Ini bisa meyakinkan para penegak pembentuk undang-undang bahwa para profesional advokat sungguh-sungguh sudah siap untuk menyelesaikan pertentangan internal di antara mereka. Mudah-mudahan ya saran saya dipertimbangkan oleh saudara-saudara. Saya juga bukan bicara hanya di KAI. Saya sampaikan hal yang sama di Peradi 1, Peradi 2. Kalau ada lagi yang lain mau ngundang saya, akan saya sampaikan hal yang sama semata-mata untuk solusi negara hukum kita. Saudara, semua sejarah peradilan di dunia yang namanya landmark decision, leading cases dalam sistem di Inggris, landmark decision di Amerika, semua yang dapat nama adalah hakimnya. Semua putusan-putusan bersejarah itu selalu disebut hakimnya yang berjasa. Padahal tidak ada hakim yang berjasa kecuali ada triggering effect dari para advokat. Saya rasa jasa para advokat dalam sejarah peradilan modern sudah terbukti, ya, yang dapat nama hakimnya, padahal sesungguhnya yang berjasa spekulasi-spekulasi yang dilakukan oleh para pengacara, para advokat. Karena itu, advokat yang berkualitas dan berintegritas menjadi kewajiban kolektif kita sebagai warga negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu saja pengantar dari saya, ya, mudah-mudahan cukup terdengar gitu ya, dan cukup jelas, dan mudah-mudahan jadi bahan renungan bagi saudara semuanya. Tidak hukum masih sering terjadi, bahkan itu dilakukan yang sengaja oleh karena itu kekompakan daripada advokat yang saat sekarang ini saya datang jumlahnya mungkin sudah sampai puluhan ribu, ya, banyak sekali advokat sampai di pusat daerah pun tidak ada, sudah ada advokat. Alhamdulillah saya bersyukur pada pemerintah. Sampai sekarang saya bersyukur karena dulu kita mencari advokat itu susah di daerah, tapi sekarang tapi apakah itu terjadi di komunitasnya? Ya, saya pada waktu itu ikut sebagai pelaku sejarah bersama rekan lain. Dan karena kita ini Pak Haryono Citrosbono, Aryoso, ya, dan lain sebagainya, Asrif, dan sebagainya. Mereka seperti kaki Pak Ismail Sares sebagai Jaksa Agung. Karena semangat itulah cita-cita wadah tunggal itu berproses dan berjalan dengan baik, mulai dari seminar-seminar kita lakukan itu berproses berjalan dengan baik sampai pada akhirnya kita mengadakan ujian itu berlangsung dengan baik, menyangkut materinya langsung disepakati kepada Pak Cito dan lain sebagainya, agar kita bisa mempunyai posisi yang kuat di dalam catur bangsa penegak hukum ini. Tapi apa kenyataan? Terpecah belah, tumbuh berkembang organisasi profesi advokat yang saya sekarang ini bingung. Kalau kita sebagai seorang bingung apa di masyarakat sampai akhir masa sidang, yaitu mengenai Dewan Advokat Nasional. Kalau itu disepakati waktu itu, ini advokat ini
akan naik wibawa. Ya, kenapa? Kalau kita minta data kopi sertifikat, nggak harus keluar duit lagi, tapi wajib BPN ngasih ke kita kopinya. Begitu juga kalau kita perlu RUPS, akte pendirian, kita nggak harus keluar uang, tapi wajib diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM ke kita. Kalau sekarang enggak, padahal itu bukan rahasia negara, orang diumumkan dalam berita negara, semua boleh baca, tapi tetap kita untuk mendapatkan itu sangat-sangat sulit, karena kita nggak sejajar. Penegak hukum kita itu hanya tertulis saja dalam undang-undang, tapi prakteknya kita sering diusir. Nah, oleh sebab itu pembaruan undang-undang advokat menurut saya sudah merupakan kewajiban. Wajib itu diperbaharui. Karena itu titip pesan saya ke Bung Arteria Dahlan yang sekarang di Komisi 3 alhamdulillah hadir dalam pertemuan kita ini. Tolong masukkan dalam prolegnas. Apalagi beliau dari PDIP. Nah, melalui fraksi, nggak berkutik yang lain. Begitu di balik disebutkan bahwa undang-undang advokat masuk di prolegnas, pasti masuk, saya jamin. Nah, setelah itu baru bisa diminta pendapat-pendapat kita semua. Saya siap, kapan aja dipanggil Bung Arteria Dahlan ke Komisi 3, saya siap hadir. Nah, kita harus melihat ke depan, seperti kata Bu yang juara tadi, ke depan, supaya kita punya senjata ampuh, punya cakrawirawa, panah cakrai, ya kan? Punya pasopati. Satu-satu senjata harus diberikan kepada kita. Ya, siapapun yang menghalangi tugas seorang advokat harus dihukum. Kita bisa menuntut pidana bersangkutan. Nah, oleh sebab itu pasal itu hampir 3 bulan itu. Periode 1 kali masa persidangan hanya 1 pasal itu. Sehingga lobby lah kesana kesini. Akhirnya tembus, berhasil mencairkan dan disetujui, ketok palu itu. Ketok palu, sepakat nih bahwa siapapun yang menghalang-halangi tugas seorang advokat bisa dipidana. Karena itu menjadi momen pasal yang sangat penting. Organisasi advokat kita masih oke-oke aja lah, kalau dipaksakan juga harus single bar. Tapi yang itu nggak dicinta, itulah. Nah, sayangnya pada akhirnya Dewan Advokat Nasional kita agak macet. Kenapa? Siapa yang stop lah kita sampai di situ dengan harapan DPR periode 2014-2019 akan membantu menyelesaikan ini. Tapi harapan kita ternyata sia-sia. Nah, beban ini, kalau istilah orang kampung saya, beban berat sebulong batu. Jadi beban barik sebulong batu, jadi berat beban. Nah, ini ada di pundaknya Bung Arteria. Pertama, yang kedua, menggolkan rancangan undang-undang advokat menjadi undang-undang advokat, memperbaharui undang-undang advokat kita yang lama, di mana itu buah karya dari Bung Yan Juanda dan kawan-kawan. Saya rasa itu saya tutup poin aja mengingat waktu kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Sudirman Munir. Memang dalam undang-undang advokat ini ada 9 hak yang lagi diperjuangkan ya Bang. 9 hak itu ada mengeluarkan pendapat dalam membela perkara, menjalankan tugas profesi dengan bebas dalam membela perkara, memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya dalam pembelaan kliennya, mendampingi klien di setiap tingkat pemeriksaan, mengajukan penangguhan penahanan selama perkara yang ke-13 kalau
DPR itu mau KAI, mau apa semuanya punya kewajiban untuk diayomi. Jadi kami ini betul-betul Pak Jimli, keynote speaker. Jadi dikatakan 50% lebih anggota DPR Komisi 3 itu adalah pengacara. Jadi kalau mudah-mudahan bisa relatif Pak Ian Juanda, terima kasih sekali sudah memberikan pencerahan. Ada advokat sebagai officium tadi juga kami sudah mendengarnya. Dan Bang Dirman Munir, kebetulan sama kita saya juga di legislasi Komisi 3, dan memang alasan untuk dilakukan revisi itu sangat kuat karena memang formulatif terbukanya sudah banyak yang dirubah sama Mahkamah Konstitusi. Jadi esensinya juga undang-undang ini sudah banyak terinterpret oleh putusan-putusan MK. Jadi mudah juga untuk dijadikan alasan untuk masuk ke prolegnas. Tapi nanti kita harus yakinkan bahwa Salatin mengatakan advokare, yang artinya untuk mempertahankan, menjamin, melindungi. Bahasa Inggris advocate, yang artinya seseorang berprofesi sebagai ahli hukum. Jadi memang kompetensinya dihadirkan. Ini zaman dulu, Pak. Advokat itu harus kompeten, minimal kompeten di bidangnya. Itu yang membedakan advokat dan pengangguran. Kemudian di Belanda dikenal yang namanya pengacara. Di Inggris juga macam-macam, ada barrister, ada kawan yang aktif di pengadilan. Banyak definisi tentang advokat. Bahkan di Undang-Undang Advokat sendiri mengatakan bahwa advokat itu adalah profesi. Nah, ini tentu nanti akan juga bisa didudukkan ketika nanti ada perubahan undang-undang advokat itu, bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud penegak hukum di dalam undang-undang advokat itu. Nah, terlepas dari dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada rekan, maksud saya kepada advokat Munarman itu terbukti atau tidak, semestinya kepolisian tidak mengambil opsi melakukan penangkapan. Nah, itu yang menurut saya harus dicermati dalam hal ini. Dan tadi saya katakan sesuai dengan putusan MK nomor 2021 tahun 2014 itu alangkah baiknya jika proses hukum terhadap advokat Munarman itu didahului dengan pemanggilan, ya. Mengingat dia kan juga punya alamat jelas, memiliki reputasi dalam advokasi dan menegakkan keadilan, juga lama, istilahnya malang melintang sebagai advokat, pembela publik. Nah, oleh karena itu saya kira kok terkesan aneh gitu, jika dirinya yang berstatus advokat itu diperlakukan secara tidak hormat. Nah, menurut saya dalam hal ini di mana sebenarnya posisi atau peran dari organisasi advokat ini terhadap saudara Munarman ini? Saya menilai dalam hal ini ya, Munarman itu sebagai advokat yang saya kira cukup progresif karena berani membela kebenaran dan keadilan secara lugas, memiliki karakter yang saya katakan braveness and vigilante. Bukan advokat yang berprinsip maju tak gentar, membela yang bayar gitu loh ya. Namun dalam hal ini sayang sekali karakter progresifnya itu seringkali ya itu mendapat perlakuan-perlakuan yang seringkali juga dilemahkan dengan substansi dan juga pelaksanaan hukum yang menurut saya sangat bisa menunjukkan represivisme itu. Nah, dalam hal ini menurut saya organisasi advokat memang perlu untuk melakukan langkah-langkah yang cukup progresif, terutama bagaimana membela kepentingan masyarakat, khususnya juga bagaimana membela anggotanya sendiri. Ya jangan sampai ada orang mengatakan, lah advokat gue pinter membela klien tapi membela dirinya sendiri, organisasinya sendiri, anggotanya sendiri, terhadap dalam hal ini misalnya perlakuan yang menurut saya kurang terhormat ya terhadap profesi advokat itu malah tidak bisa dilakukan semacam ini gitu loh. Nah, jadi saya kira memang penting sekali melakukan bantuan hukum yang sifatnya itu struktural, yang ini dituntut untuk mengkombinasikan antara hukum ya, nilai keadilan, pendekatan ke masyarakat,
pengorganisasian juga bagaimana menerapkan perkembangan ilmu dan pengetahuan sebagaimana dikuasai oleh para advokat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, para advokat sekarang ini sudah saatnya untuk mengubah ya mindset untuk berprinsip yang tadi saya katakan maju tak gentar membela yang bayar, menjadi prinsip yang harus diinsutkan maju tak gentar membela yang benar. Sebagaimana Margalenter itu pernah mensinyalir adanya advokat hitam ya atau black advokat yang pekerjaannya sering melakukan pembelaan kepada siapapun, yang penting membayar ya, apalagi dengan ya biasa ya dengan dari sisi pendanaan yang cukup berlebih di sini. Oleh karena itu para advokat ini sudah harus advokat yang black seperti semacam ini mesti akan kehilangan idealisme dan kemanusiaannya. Nah, pelayanan hukum sudah harus berubah ya dalam hal ini menjadi produk jasa yang ternyata juga dijual, apalagi juga sering dikatakan ya dikenal menjadi industri hukum itu, maka seringkali juga para klien itu diharuskan membayar sesuai dengan apa istilahnya waktu dan juga tenaga yang dikeluarkan. Dalam hal ini Margalenter itu mengatakan sindiran seperti ini. Dia mengatakan bahwa a good lawyer is like a good prostitute. Ya, jadi lawyer yang baik itu kata Margalenter itu seperti apa namanya pelacur yang baik. Jika harganya cocok, nah, maka pelacur itu akan menservis seorang apa namanya yang mengkontraknya dengan sebaik-baiknya. Nah, apakah kita mau ya akan menjadi advokat yang macam itu? Ya, kita seharusnya dalam hal ini jangan membiarkan terjatuh dalam praksis kepengacaraan seperti yang dikritik oleh Margalenter seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya kira itu yang mungkin perlu saya sampaikan ya. Jadi untuk menguatkan marwah advokat ini memang menurut saya di tingkat nasional harus hanya ada satu organisasi yang sifatnya nasional yang punya, kalau di dalam undang-undang advokat ini ada 8 kewenangan. Nah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Mari kita tegakkan hukum di Indonesia itu dengan juga melibatkan advokat, termasuk juga organisasi advokat yang lebih bersifat progresif. Saya kira demikian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau mengadakan suatu perubahan untuk mengembalikan marwah profesi advokat ini, bagaimana kita bisa bekerja sama semua, seluruh organisasi advokat yang sekarang itu mungkin sudah mencapai 50 organisasi advokat. Nah, saya tahu Bang Teguh adalah orang pejuang advokat. Cuman Bang Teguh sekarang sudah mendirikan Ferrari. Ferrari itu begitu cepat lajunya, sehingga sekarang sudah ada di berapa ya Bang Teguh ya? Ada 30 provinsi kali ya Bang ya. Nah, 30 provinsi, begitu cepatnya begitu ya. Kemudian mengikuti lagi ada organisasi-organisasi baru yang namanya ada di sini DPN. DPN masalah menjanjikan lagi apabila memasuk anggota DPN akan dijanjikan kantor yang mewah. Nah, ini kan sudah merupakan satu janji-janji. Nah, kalau kita tetap berkesimpulan atau tetap mengikuti ya, mengikuti cara-cara begini, akibatnya advokat ini pasti tetap bertumbuh. Bertumbuh terus dan bertumbuh terus. Nah, kalau kita masuk kepada profesional, mandiri, berwibawa, berintegritas, nah disinilah saya minta kepada elit-elit yang ada di organisasi advokat ini, kalau kami di daerah ini hanya mengikuti bagaimana perintah daripada atasan-atasan yang ada di Jakarta. Karena apa? Ya, kebanyakan para junior-junior kita ini, ya untuk membuat surat kuasa pun kadang-kadang nggak bisa, Pak. Benar. Kita harus akui, membuat surat kuasa nggak bisa. Tapi mereka tetap bisa beracara. Nah, ini yang kita sayangkan. Kalau kita untuk mengembalikan marwah profesi advokat yang profesional, mandiri, berwibawa, dan berintegritas, nah kita harus bisa memikirkan langkah-langkah. Tetapi kalau dibuatnya wadah tunggal, ya, atau yang lain, saya diam aja. Dan kalau saya tulis yang wadah tunggal itu bertentangan dengan
kita manusia di dunia ini. Tuhan ciptakan berbagai-bagai suku, ya, berbagai-bagai kulit ras, mengarahkan kepada tunggal. Kalau dibangun oleh mama, ya, zaman demokrasi tidak saatnya, tetapi kebersamaan aparat penegak hukum kita misalnya, atau teman-teman kita untuk melindungi hak advokat itu yang perjuangkan. Kalau seperti itu sama-sama bersama. Ya. Bapak-bapak ini sama-sama kan jangan mau beliau ini atau beliau pemahaman kita sudah bagaimana memberikan masukan. Kalau diberikan secara tertulis, beliau tidak sempat baca. Jadi sering berkonsultasi, sering kita berdialog supaya cepat diserah. Tertulis nanti kasihkan staf ahlinya, tenaga ahlinya dan sebagainya. Kita sering berdialog. Kemudian saat pembahasan kita masuk ke poin per poin. Inilah kemarin kecelakaan itu karena Pak Menteri terbatas, maka kita sudah mengganti ketua pembahasan ini. Rekan-rekan kita juga, itu kita punya, ya Bapak Ibu nggak perlu tahu bagaimana polanya, tapi kita sampai berjuangnya sudah. Jadi teman-teman, kita sepakat, teman-teman, silakan dipelopori untuk tim, bikin rumusan perubahan. Syukur-syukur yang sudah terjadi bisa dielaborasi. Contoh, misalnya kita yang paling mudah kita biru mudah-mudahan partai politik untuk masyarakat bisa sebagai organisasi yang eksis. Pertama, yang kedua kita biru undang-undang yang lainnya bahwa setiap kementerian atau kekuasaan yang ada di pemerintahan dan aparat penegak hukum menghargai hak kita dan dia harus tunduk kepada kita. Yang kedua. Yang ketiga, kita wajib memberdayakan masyarakat karena hak hidup berbangsa bernegara itu ada di masyarakat. 3 poin. Yang keempat, penegakan hukum siapapun juga yang sering bersalah itu cepat harus ada sanksinya yang optimal. Tapi kita akan maaf ada dipermudah oleh para penegak hukum lain. Apalagi sebagai perantara. Mohon maaf kalau yang melakukan itu sebagai perantara sudah ngasih 100, dikasih 50 dan 50. Ya, RU advokatnya sudah cukup lama ya. Sudah waktunya dievaluasi karena perkembangan teknologi wilayahnya dan sebagainya ini kan semakin pesat meningkat, ekonomi dan sebagainya. Sudah waktunya ditinjau kembali lah undang-undang advokat itu ya, mana yang masih relevan atau tidak. Sudah waktunya lah, apalagi sekarang kan menjamurnya organisasi advokat ini itu juga merupakan suatu persoalan tersendiri bagi profesi advokat ya, apalagi bagi anggota masyarakat. Pasti mereka akan bingung itu menghadapi banyaknya organisasi advokat ini, karena sebagai pencari keadilan mereka ingin satu kepastian hukum. Nah, sedangkan banyak organisasi ini tentu mereka akan menjadi bingung juga menghadapi ini. Oleh karena itu saya kira gagasan pertemuan hari ini ya dalam rangka mengevaluasi lah kalau saya katakan ya, karena itu juga sebelumnya kan untuk kembalikan marwah profesi advokat ini bagaimana mestinya ya, sudah tepat lah ya, pilihan judul ini sebagai tema untuk pertemuan hari ini yang diselenggarakan oleh KAI. Oke, sudah tepat lah. Nah, nanti tentunya sebagai senior saya berharap bahwa ini harus dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai momentum untuk mengevaluasi kembali lah keberadaan profesi advokat ini sebagai suatu profesi yang luhur ya, memilih ini benar-benar dapat dibuktikan di dalam sikap tindak para advokat di masyarakat. Itu yang poin ya. Karena kita tahu carut marutnya dunia hukum saat sekarang ini udah luar biasa Pak. Kita kadang-kadang bingung di mana kita harus mencari keadilan lagi. Karena kita melihat walaupun eksistensi kita negara hukum, tapi dalam prakteknya kekuasaan lebih berperan daripada hukum itu sendiri.
Nah ini harus kita evaluasi. Langkah-langkah apa yang harus diambil sebagai advokat, karena advokat juga adalah bagian daripada penegak hukum. Apalagi kalau kita bicara masalah criminal justice system, tidak bisa lepas dari advokat. Karena tanpa kehadiran advokat di dalam proses hukum itu tidak akan sah hukum itu. Sekarang itu bayangkan udah berapa tahun gitu ya. Jadi saya kira untuk generasi saya itu mungkin kalau Mas Teguh ini lebih senior dari saya. Ya. Kalau yang satu lifting, nah ini Pak Yan Juanda, sekarang dia ketua umum IPAI, Ikatan Penasihat Indonesia. Boleh tepuk tangannya. Oke. Peranan KAI sebagai organisasi advokat dalam penegakan hukum itu jelas di dalam undang-undang. Sama dengan undang-undang advokat, bagaimanapun apa peran sebagai advokat di masyarakat ini adalah dalam rangka mencerdaskan masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, membela kepentingan hak-hak hukum masyarakat, siapapun itu tanpa diskriminasi, memperjuangkan hak asasi manusia, memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan. Pada prinsipnya itu yang umum.